Gigi Pertasari bisa kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan di obrolan malam JTV yang semakin malam semakin hot pemirsa. Saya membawa 2 pria hot yang sudah lama nggak ketemu ya. Pak, kenapa? Hot, kalau perempuan apa? Hit. Ya kan, hit and run gitu. Enggak ya. Pak Hartono, Ahmad Hartono, beliau ini adalah medical consultant pemirsa. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Ina, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Baik selalu. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini yang masih tanya nih Mbak Dia, yang tahu ayo kita. Perkasa. Perkasa nggak Ya. Pak Hartono? Harus perkasa. Harus ya? Iya kan? Saya nggak percaya kalau nggak dibuktiin. Bergeser ke narasumber saya yang paling cantik begitu ya di antara yang lain, Mbak Dia Kusuma Dewi, SSI apoteker, atau beliau ini adalah apoteker dan juga product konsultan. Mbak Dia. Kita ini belum apa-apa sudah ketawa ya. Apa kabar Mbak Dia? Alhamdulillah baik. Kalau saya ini nggak mau tanya Parkas apa nggak ya Pak Har ya? Karena nggak mungkin. Iya benar ya. Iya. Kita geser ke berikutnya, ada Mas Setiawan. Beliau ini adalah sales supervisor area Surabaya. Selamat malam Mas. Malam Mbak Gigi. Mas Setia. Pasti. Tapi kalau Setia aja nggak cukup, perkasa nggak? Selalu harus dong. Nggak percaya buktikan langsung. Nah, malam hari ini pemirsa kita akan membahas masalah kecil senjatanya pedes rasanya. Sayang pacar saya udah pulang. Coba pacar saya masih ada tadi di studio baru bisa tahu. Nah pemirsa JTV kalau penasaran nanti Anda bisa bergabung dengan telepon kami 82510 dan juga 82570 atau belum follow account Twitter kami, di follow juga di Obama JTV. Ini saya penasaran Pak Har. Kecil senjatanya pedes rasanya. Kok Jadi iso? sebetulnya ini adalah permintaan daripada para konsumen yang masuk ke kita, Pak. Masuk di mana nih Pak Har? Masuk ke SMS Center, SMS call center, oke. Pak, kalau bisa dibahas masalah ukuran Mr. P tadi. Betul. Ya, jadi ternyata memang yang masuk banyak sekali bahwa dia berpikir bahwa alvital mereka mungkin kecil gitu ya kan. Ya kan? Padahal pemirsa sebetulnya memang ada beberapa kiblat nih. Kalau kiblatnya kita ke Amerika, maka berpikirnya besar. Tapi kalau kiblatnya ke Eropa justru yang kecil yang bagus. Karena memang sebetulnya kenapa? Karena yang diperlukan buat pasangan kita yang dikatakan perkasa kan cuma 2. Apa itu Pak? Bikin anak dan bikin enak. Bikin uang-uang. Ya kan. Nah, untuk itu tentu saja. Jadi kualitas daripada bukan kualitas besarnya bukan. Tapi yang penting adalah kualitas daripada ereksi dari. Jadi definisi ereksi adalah di mana alat vital kita mempunyai ketegangan yang maksimal tidak bisa ditekuk. Jadi kalau maaf lah kalau mungkin nanti pasangan baiki ereksi ditekuk, maka itu belum maksimal, masih bisa ditekuk gitu. Jadi jadi nanti saya cek dulu deh Pak Har. Ya. Nah ini adalah kira-kira gitu. Jadi kenapa? Karena sebetulnya banyak sekali orang berpikir bahwa saya ini pasangan atau istri saya nggak puas karena mungkin saya pendek gitu, ya kan? Atau mungkin karena saya kecil, ya kan? Ya, ternyata kebetulan master saya lah, namanya profesor yang dari Inggris tuh, dia hanya mempunyai alat vitalnya lah kira sekitar 10 cm. Mungil ya? Ya, mungil sekali. Ya kan? Jadi Profesor Markus ini, dan dia memberikan kepuasan kepada 300 wanita. Wow. Ya, 299 adalah semuanya multi orgasm. Dan satu yang tidak jahat, tapi orgasm secara normal. Tapi nggak sampai multiple. Jadi dia katakan bahwa bukan besarnya, bukan banyak, tapi adalah teknik. Nah, teknik ini yang harusnya kita pahami karena sebetulnya wanita itu mempunyai titik-titik yang pernah saya bicarakan, 18 titik kan ya kan? Tapi yang penting dari 18 tadi adalah hanya ada 3 titik yang mesti kita sentuh tadi. Mana aja Pak? Kan saya penasaran nih. Ya kan pemirsa, karena perempuan itu punya erotic zone, ya kan? Bapak pria pun juga punya erotic zone, punya titik G-spot. Nah, kita lihat slide saya ini. Ada slide-nya pemirsa? Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana titik-titik itu yang bisa kita sentuh, karena sebetulnya ini yang sering terjadi adalah pria ini akan mudah memberikan kepuasan. Kita lihat dulu slide-nya ya, boleh. Nah, ini dia. Inilah kalau kita ngelihat pusing dia. Ya kan, dia laki-lakinya pusing, dia stres ya, nggak bisa meregulir. Next slide kita lihat. Ya kan? Jadi next slide dia bergigit. Nah ini. Gigit apa? Ya, jangan ya. Jadi ini kan cabenya besar tadi. Oh iya benar. Kembali tadi Pak, cabai yang besar tadi. Cabai yang kembali lagi, back boleh. Nah,
dia nggak pedes ya. Walaupun gede. Iya gede. Jadi dia cuma rasanya aja. Tapi cuma yang kecil nih. Coba yang kecil. Next slide ya kan. Ya. Boleh. Nah itu dia. Cabai rawit nih. Ulala. Ulah itu kan. Jadi sebenarnya sensasi ini adalah yang kita cari. Next slide kita lihat ya kan. Ya, nah ini. Jadi itu adalah daerah V kita. Itu banyak titik-titik di daerah V ya, daerah itu klitoris bukan sih Pak? Bukan, itu adalah tempat melakukan hubungan seksual dan itu adalah banyak titik-titik sensasi di kanan kiri tadi, yang putih-putih itu. Jadi pada saat Mr. B masuk itu kalau penuh dia akan tertutup semuanya tuh. Oh gitu. Jadi persis seperti Mbak Gigi kalau bersihin telinga pakai cotton bud. Ada merem-merem kan ya kan? Iya, kira-kira begitu. Gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Next slide ya kita lihat ya kan. Nah ini lebih jelas. Apa itu ya, Pak? Itu adalah di mana daerah organ wanita. Itu adalah titik-titiknya di samping-sampingnya tadi. Oh, ya kan? Next justru slide. nggak jauh-jauh ya sebenarnya. Iya, nggak jauh-jauh. Next slide. Jadi sebenarnya, nah ini. Karena orang berpikir dia kurang besar, maka pergilah ke tukang-tukang pembesar vital nih. Yang paling atas itu adalah dia dengan dicari tarik. Oke. Ya kan? Ditarik, dia teriak, tarik aduh tombak gitu. kali ya, ditarik ya kan. Dan yang paling bawah ini kebanyakan nih lah kalau yang klinik-klinik pembesaran vital di bawah. Dipompa dia. Ih, itu memaksa ya Iya, Pak? jadi inilah dia wrong way dia. Oke. Apa akibatnya? Next slide kita lihat. Nih. Baik, Nah, kita ini lihat pemirsa. Nah ini pecah pembuluh darahnya dan kami banyak sekali mendapatkan keluhan, ada beberapa ya yang beda ya. Oke. Jadi ada baru dipompa, kurang dari itu istrinya kaget, oh bagus sekali. Tapi nggak lama nggak bisa berdiri lagi, ternyata pecah pembuluh darahnya. Padahal di situ ada ratusan jutaan aja. Iya, jadi ini kan saraf ya. saraf ya. Next slide. Baik, Ya, kan, apalagi slide kalau berikutnya. yang rusak pecah Ya, banyak. nah ini. Jadi Apa sebenarnya tuh? kuncinya di sini. Oke. Ini adalah organ wanita yang paling senang, namanya G-spot. Oh, Persis ini baru kita singgap nih, janji Iya. beres yang jalan. Ini sayap ini adalah merupakan alat vital wanita sebenarnya. oh. Persis seperti laki-laki dia. Iya, Nah, iya. kalau dia saat ereksi dia akan hilang masuk ke dalam. Oh. Ya, next slide ini. Oh, begitu Ya, ceritanya. Ya, next Oke. slide. Nah ini. Apa Jadi itu? ini adalah sebenarnya yang berpengaruh adalah dua hormon ya. Jadi Boleh di back teknik, mungkin ya? Ya, back tadi, ya. Oke. Ya, back tadi. Nah ini testosteron dan neurotransmisi. Ini yang Oke. pegang peranan. Ya kan. Jadi bukan besarnya, tapi hormon seorang berat. Kenapa next slide kita lihat? ya kan? Apa mungkin itu seperti hormon serotonin? Serotonin yang tadi di bawah, Oke, yang transmitter mengontrolnya. itu ya? Oke, betul. baik, Dan baik. ini kita harus memahami fase-fase ini karena pada saat ingin melakukan hubungan pasangan itu ada ice break. Tapi sebenarnya saya harus punya ini kopiannya Pak. Boleh nanti kapan. Nah ini Oke. jadi untuk ini mudahnya ice break. Ice break itu bagaimana memutus kalau dia habis bekerja tadi masa bekerja kita mau melakukan hubungan itu harus ada pemotongnya. Bagaimana ice breaknya? Next slide ya kita lihat. Kita lihat pemirsa. Ya kan. Berarti memang Nah, tidak mudah ya. Ya pemirsa next slide lagi. Testosteron. Ya kan? Ya ini hormon next slide ya kan. Jadi ini next slide. Ya, next saya ini slide, belum ya. dibahas loh. Nah, ini kalau hormon tadi kurang maka akan mengalami ini kondisi ini. Di back dulu Ya mungkin kan? boleh Back ya. dulu tadi, ya kan? Oke. Jadi kalau kurang maka akan mengalami tadi, nah ini posisi 45 paling, nah kalau posisi 60, posisi 90, posisi yang paling jelek. Artinya orang itu adalah sudah mengalami penuh hormon testosteron tadi. Oh. Jadi paling bagus Paling 45, nah posisinya bagus adalah paling tidak minimal 45 sama 30. 30. Ya. Bagus lagi yang kayaknya yang madep ke Iya, atas itu ya. kalau 5 itu biasanya anak-anak, masih umur 17 tuh. Oh, gitu. Tapi kalau sudah di atas 30 biasanya antara 20 30 45 tadi. Jangan sampai 90. Next slide ya kan. Ya. Slide berikutnya next ya kan kita lihat jadi betapa pentingnya. Ya, Oke, next. boleh di next. Ini apakah Ya, kembali ke awal? Oh, Nah, ini. jadi pusatnya ada sebenarnya ada pusatnya di kontrol kita di limbic system tadi. Oh, Ya kan, di limbic system ini betapa pentingnya pengontrolnya. Slide berikutnya. slide Ya kan? berikutnya pemirsa. Ya kan? Kita lihat bareng-bareng ya. Testosteron itu juga merupakan hormon seks ya? Iya, Pak nah Arya? jadi intinya bagaimana? Nah ini kalau yang penting ini jadi alat vital kita tuh bukannya itu seperti tabung tadi. Oh. Jadi nggak boleh Tapi sembarangan. kelihatannya cuma simpel gitu ya? Iya, ini banyak sekali pembuluh darah. Kalau kita salah mengkonsumsi obat kuat, maka yang terjadi adalah pecahnya pembuluh darah tadi. Waduh. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana supaya tadi kembali tadi? Jadi pada saat melakukan hubungan bersama istri, saya katakan ice break. Ice breaknya bagaimana? Begitu dia pulang kantor, dia harus mandi dulu. Oke. Kenapa? Karena wanita ternyata ada satu hormon feromen Oke. yang dia akan terjadi sensasi kalau dia mencium aroma laki-laki yang sudah mandi dia. Oh, aromanya
itu membangkitkan Iya, gairah betul-betul. sebetulnya Iya, ya. jadi Baik. aromat tadi. Jadi kalau masih bau kantor itu masih keringat itu enggak. Dia Bau debu, mandi, bau jalanan betul, ya. betul. Bau Ya, asap, nah. Betul. Nah itu keduanya dia ada sensasi pandangan. Jadi setup ruangan itu harus ruangan seperti hotel deh, bersih. Jadi nggak usah ini, tapi penting bersih, clean, sedikit wangi ya kan. Dan style musik saxophone Oh. yang sangat-sangat lembut tadi. Baik. Ya, dan setelah itu tentu saja melakukan dengan melakukan sentuhan. Sebelum sentuhan paling penting adalah coba buat pasangan yang sering gagal, cobalah ambil hand body, cobalah mulai diurut dari ujung Massage. kaki paling bawah, dimasaj Oh. sampai ke atas dan bagian-bagian tersentuh lah. Gitu. Tapi katanya untuk jempol kaki itu paling mujarab. Itu makanya kalau laki-laki tidak boleh dicabut rambutnya di jempol karena itu memang pusat segala-galanya tuh. Oh. Ya. Jadi padahal di situ biasanya ada tumbuh rambut-rambut halus begitu ya. Yang mungkin dari 18 tadi adalah mulai dari atas telinga ya. Laki-laki tidak boleh memakai anting. Oh, karena itu pusat sexual drive. Makin banyak antingnya pasti makin lemah. Jadi bukan makin gagah. Oh. Ini mungkin laki-laki nggak tahu ya kan. Tapi kenapa wanita harus pakai anting? Karena itulah pusat supaya dia tidak terlalu binal gitu. Maka dilubangin dia. Jadi laki-laki yang pakai anting segera lepas. Oke, baik. Karena itu bukan berarti laki-laki, dia akan mengurangi kemampuan Sensitivitasnya. seksualnya. Jadi bukan berarti wah dia hebat ada 10 gitu. Bukan, malah mengurangi karena itu pusat sexual drive tadi. Oke. Nah, Padahal erotic zone mungkin juga termasuk salah satunya salah di satu situ. kan, untuk laki-laki ya kan. Untuk laki-laki daerah itu. Karena oleh karena itu sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana supaya saya menjadi keras tadi? Itu dengan cara mengkonsumsi hormon tadi. Nah, Tapi kita tahan. hormon ini harus natural hormon. Natural hormon. Iya. Kita tahan dulu Pak Har. Iya. Berarti intinya setiap pria itu harus memiliki best of the best sexual activity. Itu yang harus paling penting pemirsa. Karena ganteng aja nggak cukup, duit banyak nggak cukup pemirsa. Tapi kalau Mr. P-nya nggak keras, nggak bisa tahan lama, abis gitu letih di tengah jalan, kan capek. Maka dari itu nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lebih tuntas ya kan. Jadi jangan bangga dulu kalau punya duit banyak atau ganteng ya. Mr. P-nya harus bagus. Anda harus bisa mendapatkan best of the best sexual activity. Nanti di segmen berikutnya saya akan membahas lebih lanjut begitu ya. Bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan aktivitas seksual yang memuaskan pasangan, memuaskan diri sendiri juga akan kita bahas. Nanti kita juga buka line telepon 82 510 dan juga 82 570 untuk Anda yang mau ngobrol langsung. Tapi setelah yang satu ini tetap di Opama. Jadi kalau kamu ingin selamat, sucikan hatimu. Kalau orang ingin selamat di Ramadan ini nggak cukup cuma puasa tok. Di bulan Ramadan ini, Padangi Ati tampil dengan tema spesial, Pondok Padangi Ati, yang akan membawa Anda ke suasana pondok bersama Ustadz Imam Hambali dan Abah Topan. Yang sulit itu adalah puasa hati. Acara ini dipersembahkan oleh Polycro Forte, ahlinya mah. Ayo konco mlaku-mlaku golek ilmu karo guyu barek Hasan karo Husen. Ayo kawan jalan-jalan belajar dan berkelakar bersama Hasan dan Husen. Berjalan mencari kebenaran. Ya pemirsa, kembali lagi di obrolan Malam Citra ya. Dan jangan pernah menganggap sex education itu menjadi tabu untuk dibahas. Karena bagaimanapun juga bahagia itu simple banget, cuma satu, dimulai di atas ranjang. Setuju ya Pak Har ya? Karena menurut saya itu bahagia itu simple kalau dimulai di atas ranjang. Kalau punya duit banyak, punya mobil berderet, rumahnya gede, tapi kalau suaminya nggak bisa memuaskan kan, ya kan percuma gitu loh Pak Har. Nah ini dibutuhkan untuk mengeraskan tadi. Iya. Jadi Gimana dok? tadi kuncinya lah bagaimana kita agar hormon testosteron kita itu seperti tabungan jadi. Baik. Jadi jangan kita cepat sekali terbuang tadi. Nah, hormon testosteron ini bisa turun akibat beberapa faktor. Pertama faktor apa? Radikal bebas. Radikal bebas. Contohnya apa? Kita merokok. Jadi kalau merokok tuh pasti akan mengalami kondisi kemampuan seksualnya itu akan beda dengan yang tidak merokok tadi. Oh,
Ya. Kalau perokok pasif juga termasuk Iya, juga nggak sih, saya Pak? nggak merokok tapi saya dirokok tadi. Gimana gitu langsung ya kan? Ya, jadi itu beda sekali, ya kan, beda sekali. Yang keduanya adalah tentu saja bagaimana dia mempertahankan stamina dia dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga itu nggak harus olahraga berat. Nge-gym yang berat gitu ya, exercise teratur. nggak? Dan makanan nih, makanan penting sekali. Satu hari harus mengkonsumsi air putih 8 gelas supaya metabolik kita bagus. Oh, oke. Nah, yang sering sekali pemirsa ini salah, dia mengkonsumsi jamu. Nah, Nah ini hati-hati, karena Badan POM baru-baru ini ada hampir semua jamu herbal yang isinya 2, ternyata dia bukan jamu. Jadi fisiknya jamu, tapi dalamnya adalah adalah obat-obat kimia yang ada berbahaya sekali. campurannya. Sekarang kan kita bingung nih, beras plastik. Betul. Ya kan? Ya kan? Ya kan, tadi tidak boleh ditangkap kosmetik kimia lagi. Kimia juga. Betul nggak? Ada ininya. Mie juga kimia, semuanya pakai kimia. Jadi kita coba kembalikan ke alam, kita merendah. Oleh karena itu, pengobatan ini juga hati-hati kalau kita mengkonsumsi ada herbal yang dikatakan erikoma. Erikoma itu pasak bumi, bukan klinik ya, ini adalah tanaman. Jadi pasak bumi ini salah satu tanaman yang bagus sekali sebenarnya. Tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus dibarengi dengan pemberian zinc. Karena kan Mbak, kalau kita minum erikoma pasak bumi, maka akan terjadi perubahan testosteron akan berubah menjadi hormon estrogen. Apa yang terjadi? Kalau hormon estrogen, maka yang terjadi terbalik tadi. Jadi terjadi pembesaran pada daerah-daerah tertentu. Seperti jadi dadanya, payudaranya laki-laki menjadi besar dan perutnya menjadi kembung. Ini jadi karena ada cowok yang dadanya, mohon maaf, ada kalau itu berarti muncul. dia menandakan ada penurunan hormon tadi yang berubah menjadi estrogen tadi. Ya kan, ini jangan salah. Jadi pemirsa, dan keduanya tadi. Jadi tidak perlu lama kalau kena titik-titiknya tadi, kena titiknya maka sudah cukup 5 menit dia sama dia orgasme. Bagaimana? Ya, bagaimana caranya? Kita mesti memahami gejalanya 4A. 4A. Ya. Jadi pada saat wanita mau orgasme, pertama adalah dia akan melihat daerah alas vital itu hanya abang. Oh, abang. Jadi kemerahan ya. pemirsa. Ya kan? Oke, terus? Ya. Yang keduanya dia pasti akan menjadi anget. Oh, lebih anget. Oh iya benar-benar. Iya ya. Oke, keceplosan deh gue ya kan. Lanjut. Ya kan? Udah gitu dia pasti akan berair gitu. Oke. Ya kan? Jadi biasanya abang anget, air, dan satunya A lagi. Ya, abu. Oh, Mbak dia tahu banget. Iya. Jadi dia menjadi lebih membesar, ya kan? Dia membesar bukan bibirnya tapi bibir yang di dalam. Karena ada 2 bibir kan. Jadi outer sama inner. Sebentar saya bayangin. Oh iya benar-benar. Ya, innernya membesar. Nah, itu biasanya gejala-gejala dia mau orgasme. Pada saat itu dia masuk. Berapa lama? Cukup 3 cm. Karena titiknya ada 3, jadi C-spot, G-spot, dan E-spot. Nah, 3 cm arah jam berapa? Arah jam 12 tepat. Mendongak? Ya, jangan gitu. Dan 7 cm arah ke bawah. Jadi tadi master orgasm tadi ya Profesor Markus tadi, panjangnya 10 cm, tapi tadi dari 300 wanita, dari 299 itu mengalami orgasme. Bayangin ya, jadi tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu yang besar-besar, yang penting kecil tapi pedas tadi rasanya. Iya, menggigit deh ya. Sekarang bagaimana supaya menggigit cabai rawit kita tanya Mbak Dia. Karena begini pemirsa, katanya benar juga ya Pak Hari, katanya kan kedalaman vagina, mohon maaf ya pemirsa, kedalaman vagina perempuan juga cuma 5 sampai dengan 7 cm aja. Paling kalau orang Asia paling 8. Tapi titiknya kan 3 sama 7. Nah itu, jadi nggak perlu panjang-panjang juga, ya kan? Mbak Dia. Ini saya bikin penasaran karena setiap pria kena deh ya kan, ketahuan kan. Ya kan. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana supaya pria itu bisa mendapatkan hal-hal yang alami, karena kata Pak tadi banyak sudah asupan-asupan kimia yang sudah kita konsumsi dari hal yang paling kecil. Betul. Oke, jadi kalau kita bicara dengan topik kali ini adalah kecil senjatanya pedas rasanya. Kemudian berkaitan dengan kemampuan ereksi. Tanpa disadari semua pria akan mengalami disfungsi ereksi mulai dari berbagai macam derajat ataupun keparahan semua. Karena ini berkaitan dengan ternyata kemampuan ereksi seorang pria ini berkaitan dengan fungsi daripada hormonal. Nah, masalahnya adalah tidak mungkin dong ketika seorang laki-laki dia mengalami gangguan pada kemampuan ereksi diganti dengan Mr. P plastik, kan nggak mungkin.
Iya, benar-benar. Atau dicopot terus diganti yang lain nggak mungkin. Betul. Jadi kemampuan daripada ereksi pria ini mengalami gangguan mulai dari derajatnya, mulai dari mencapai ereksinya, kemudian mulai dari mempertahankan ereksinya, dan yang tidak kalah penting yang membuat menjadi semakin pedas adalah kekerasannya. Jadi bukan anatominya. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Wimpi Panggahila, buat apa besar kalau dia tidak mampu melakukan penetrasi. Betul ya Pak Harya? Sehingga diperlukan kekerasan yang optimal. Nah, ya kalau leto juga nggak berasa ya. Betul. Nah, bagaimana untuk untuk mempertahankan proses daripada ereksi ini dibutuhkan yang namanya hormon testosteron. Nah, tadi Pak Hartono mengatakan bahwa hormon testosteron ini fungsinya tidak hanya membuat libido seorang pria menjadi bagus, tetapi membuat otak ini menjadi peka ketika dia mengalami mendapatkan rangsang saraf. Maka si otak ini dengan bantuan testosteron akan meneruskan ke organ target untuk menjadi ereksi. Ketika testosteron ini berkurang, otak menjadi tidak sensitif Mbak, sehingga kadang-kadang seorang pria usia 30 atau 40-an kok saya sudah mulai lama ya mencapai ereksi tadi. Dan kemudian berkaitan juga masalahnya tidak hanya berkaitan dengan ke alat vital saja, tetapi bagaimana alat vital itu mampu membesar, membuka secara optimal sehingga mencapai derajat ereksi yang maksimal. Nah, di sini diperlukan asupan nutrisi seperti yang namanya L-arginin yang biasanya kita dapatkan kalau pemirsa tahu di kambing, di daging berwarna merah, torpedonya. Tapi tidak mungkin kita berikan manakala si pasien mengalami gangguan penyakit metabolik yang lain. Nah, darah tinggi misalnya, malah kumat ya. Dan kemudian juga masalahnya juga tidak hanya membesar mencapai maksimal, tetapi kalau dia mengalami gangguan dalam mempertahankan ereksinya itu tadi, maka seringkali mati di tengah jalan. Ini yang seringkali terjadi Mbak Kiki. Oh, jadi lagi anak-anak penetrasi, tiba-tiba mati di tengah jalan. Seringkali mati di tengah jalan. Udah selesai ereksi, kemudian dia mati di tengah jalan. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan ketika laki-laki mengalami hal ini, mereka berpikir jangan-jangan punyaku kurang besar. Padahal kita perempuan tidak selalu bicara anatomi, tapi keenakan. Bukan saya ngomong. Iya, benar. Mancing sih Mbak Dia sih, kan ketahuan saya ya kan. Dan ini berkaitan dengan hormon testosteron yang sudah mulai berkurang, karena ini lazim dialami oleh semua pria. Maka kami dari PT Marionsan mengimpor salah satu produk dari Jepang. Nah, ini pemirsa, namanya adalah Kobelon. Betul. Nah, Kobelon ini bukanlah obat kuat, tetapi lebih kepada terapi nutrisi yang sifatnya hormonal. Di mana Kobelon ini akan membantu memperbaiki keluhan-keluhan seksual pada pria atau kita kenal dengan yang namanya disfungsi seksual. Nah, di sini di dalam Kobelon kami sudah berikan yang namanya tanaman Tribulus terretris, di mana tanaman Tribulus terretris ini kami tambahkan dengan Porpingtada margaritifera, di mana mengandung zinc. Maka setelah digunakan kurang lebih 2 minggu, maka akan memperbaiki libido seorang pria akan menjadi jauh lebih baik. Dan ini sangat terasa sekali pada mereka yang mengalami keluhan kencing manis. Kalau orang normal berkaitan dengan libido, yang disalin pasangannya. Jangan-jangan pasanganku yang nggak menarik, pasangan tetangga lebih menarik, kebanyakan gitu. Padahal si pria pada dasarnya sudah mengalami itu. Jadi kita akan lakukan perbaikan dengan mengkonsumsi Kobelon ini. Bentuknya seperti ini Mbak Kiki, kalau saya boleh buka. Satu kotak ini isinya adalah 2 blister, jadi dikonsumsi langsung 2 kapsul pada saat pagi hari pada mereka yang tidak memiliki gangguan fungsi jantung ataupun juga kencing manis. Kalau memiliki gangguan fungsi jantung atau kencing manis, kita bagi 2 dosisnya, 1 pagi dan juga 1 siang. Nah, itu pemirsa sudah kita lihat ya, itu berarti memang harus dikonsumsi secara rutin. Betul. Kalau misalnya ada tambahan penyakit Mbak Dia? Kita berikan selang waktu 1 jam dengan obat dari dokter. Itu yang pertama. Nah, kemudian lalu bagaimana supaya pedas rasanya, supaya berkaitan dengan kekerasan tadi. Betul. Setelah libidonya diperbaiki, hormon testosteronnya kita pasok kembali, kita tanpa sadari membuat otak menjadi sensitif ketika menerima rangsang saraf. Nah, di sini kemudian kami tambahkan Porpingtada margaritifera, bekerja membantu meningkatkan aliran darah ke daerah vital, sehingga apa? Setelah digunakan 1 sampai dengan 3 bulan, maka akan terjadi perbaikan pada ereksi. Jadi yang tadinya Pak Har selalu bilang, saya sih nggak kolu ngomongnya, jadi yang tadinya jam 3 menjadi jam 2. Oh iya, benar. Jadi yang saya arahin aja. Jadi yang dulunya begini pemirsa, jadi begini. Yang begini jadi begini. Alhamdulillah Mbak Kiki membantu saya, nggak kolu aku ngomongnya. Dan kemudian juga tadi Pak Hartono mengatakan supaya pedas rasanya, maka harus si laki-laki tadi harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan ereksi. Nah, di sini kadang-kadang dibutuhkan yang namanya serotonin, asupan serotonin
serotonin. Nah, di dalam kobelon ini kami sudah berikan suatu tanaman yang namanya adalah Epimediis sagittatum. Sehingga setelah dikonsumsi 1-3 bulan, untuk mereka yang memiliki keluhan ejakulasi dini, itu akan kita perbaiki, tentu saja ditambahkan dengan teknik yang nanti diberikan oleh Pak Hartono. Betul. Dan jangan lupa bagaimana pedas rasanya kalau si pria tadi tidak memiliki stamina yang bagus. Oh iya benar. Nah, di sini di dalam kobelon ini adalah efek pertama yang akan dirasakan ketika mengkonsumsi kobelon. Sudah pernah saya rasakan. Apa? Nggak bisa tidur, seger. Ya toh, nyebelin loh. Iya. Karena memang isinya panas dingin, itulah kenapa saya sarankan tidak dikonsumsi pada saat malam, tapi pada saat pagi hari, kecuali Mbak Kiki yang sering kali begadang. Iya benar. Jadi begitu dikonsumsi pertama, itu efek lebih kepada energinya luar biasa. Setelah 2 minggu akan libido 1 sampai dengan 3 bulan perbaikan pada ereksinya. Sehingga meskipun kecil, yang penting menggigit dan pedas. Nah, nambah deh. Ya kan? Teman-teman kameramen mau minta. Oke, nanti kita kasih ya. Tapi buat sahabat Obama yang pengen bergabung, boleh kita bukakan telepon ya. 82510 dan juga 82570. Dan yang paling penting untuk Anda yang mau hotline konsultasi, boleh dengan PT Marion Sam langsung via SMS di 0877 100 107 atau via telepon juga bisa. Begitu ya di 0853 30 221177. Anda juga bisa add Facebook dari PT Marion Sam, yaitu PT Marion Sam. Begitu ya, simpel kan? Nanti di segmen berikutnya kita bukain telepon. Dan telepon yang dibuka bukan yang lain. Setelah yang satu ini tetap di Obama. Menjelajahi tanda dan peninggalan sejarah para nabi dalam usaha menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jejak Rasul. Acara ini dipersembahkan oleh Selamat menunaikan ibadah puasa. Orang pintar, minum tolak angin sudah muncul. Sehangat Mentari Pagi, kami hadirkan berita terkini seputar Jawa Timur. Pagi Surabaya dan Selamat Pagi Jawa Timur menyampaikan kilas berita Malang Raya dari Lamongan dan Pagi lebih lengkap dengan kabar yang selalu membuat Anda semangat, menggugah inspirasi dan mengembangkan kreativitas. Pagi seperti anak muda yang selalu cepat dan energik. saksikan 100% Jatim hanya di JTV. Oh ya lupa. Kembali lagi di obrolan malam JTV, pemirsa yang semakin malam semakin hot. Nah, hot topik kita yang membuat panas pemirsa, kita makin kebuka nih ya kan, ternyata rahasia para pria itu gampang, simpel begitu ya. Ereksinya bagus, durasinya bagus, kencengnya bagus ya kan, pasti hasilnya bagus. Dan lupa semburannya. Oh iya, itu nanti kita bahas semburan ya. Tapi by the way jangan lupa untuk sahabat Obama yang mau ngobrol langsung dengan 3 orang narasumber saya, boleh 82510 dan juga 82570. Jadi untuk para pria jangan ngaku bangga dulu, wah saya bisa memuaskan pasangan. Hati-hati, banyak wanita di seluruh dunia yang pura-pura orgasme atau orgasme palsu hanya untuk menyenangkan pasangannya gitu ya Mbak ya. Pak Antono ya. 80% wanita tidak pernah mengalami orgasme. Oh oke, Mbak dia pernah. Jadi banyak sekali yang dia ada yang terakhirlah fake orgasm. Oke, alias pura-pura. Iya, pura-pura. Pura-pura orgasme. Kita balik lagi ke Mbak Dia. Mau dilanjut Mbak Dia yang tadi sempat terpotong, boleh? Oke, jadi memang kobelon ini sekali lagi, kobelon ini bukanlah obat kuat. Dan memang ketika pemirsa membeli kobelon, kami tidak sarankan langsung diecer. Maksudnya Mbak Dia, saya mau coba menggunakan satu blister dulu. Kami nggak sarankan Mbak Kiki, karena memang kobelon ini sekali lagi bukanlah obat kuat, tetapi lebih kepada terapi nutrisi yang akan memperbaiki keluhan disfungsi seksual pada pria, mulai dari libido, ereksi sampai dengan ejakulasi. Bahkan penggunaan kobelon pada saat pertama menggunakan kobelon Mbak Kiki, selama 3-4 hari pertama kami tidak sarankan berhubungan supaya produksi testosteronnya dan spermanya itu semakin bagus. Bola ngempet Mbak. Tapi tanya dulu pasangannya. Oh iya benar-benar. Datang bulannya kapan? Jadi karena memang sejalan dengan faktor usia, ketika hormon testosteron ini berkurang produksinya, dia akan menjadi jauh lebih encer dan bahkan seorang laki-laki memerlukan waktu yang lebih
lebih lama untuk mencapai ejakulasi. Itu sering kali terjadi. Jadi Sehingga nggak bisa ejakulasi gitu ya? betul. Jadi dia butuh waktu yang lebih lama. Sehingga kadang-kadang pasangannya bilang kok panas ya gitu. Karena memang si laki-laki tadi mengalami kesulitan. Nah, mau Ya gimana? Cairan lubrikasinya udah habis ya kan? Kita tahan dulu ya. Kita tampil telepon dulu. Selamat malam, Obama. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak ganteng. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Syakur di Tuban. Di Tuban. Silakan Bapak langsung dengan Pak Artono, Mbak Dia, monggo. Silakan. Dengan Mbak Dia. Tuh kan, banyak fansnya kan, bener kan? Gimana Mas, monggo. Mas Sakur dari Tuban, monggo, silakan. Iya, mau tanya. Kalau orang minum Kobelon itu, Iya, Pak. apakah ada efek sampingnya atau tidak, Pak? Tak jawab dulu ya Pak, efeknya ke depan Pak. Ereksi terus, gitu ya. Oke, terus apa lagi? Pak Sakur? Bagaimana dengan orang yang sering Onani. onani? Si Bapak pasti doyan onani, ya kan? Ayo Oke. Bapak usia berapa Pak Sakur sekarang? Saya usia 37. 37 tahun. Oke, 37 tahun Bapak gemuk nggak Pak? Iya, gemuk. Gemuk. Tingginya berapa, beratnya berapa Pak? Kalau boleh tahu nih. 160, beratnya 78. 78. Banyak ya, Pak? Kalau pagi-pagi masih ada ereksi pagi Pak? Iya. Masih ereksi pagi jam berapa Sering Pak? banget itu, Mbak. Jam 1, jam 2, jam 3 Pak? Jam 1? Jam 1 saja Mbak, jangan. Jam 1, jam 2, jam 3. Pak jangan Ya, lupa Pak. jam 1 sampai kadang kadang sampai 3 jam itu masih. Hah? Bapak arahnya ereksinya masih ke atas, ke depan, atau ke samping Pak? Ke samping gini dong. Gimana Pak? Atau Bapak sering lebih cepat keluar kalau pada saat berhubungan? Gimana ya, kalau berhubungan itu ya lama. Lama Ada keluarnya? sampai 2 jam. Lama keluarnya atau gimana Pak? Lama keluarnya. Lama Lama keluarnya. Sampai berapa jam Pak misalnya? Ya 1,5 kadang-kadang 2 1,5 jam. jam. Oke, Bapak pernah, mohon maaf, Bapak pernah mengkonsumsi herbal-herbal kuat yang dijual hanya 2? Wah, itu tidak pernah, enggak pernah. Enggak pernah. Sama sekali tidak pernah. Bapak pakai tisu-tisu ajaib? Oh, tidak. Enggak ya, juga. oke, baik. Oke, baik Bapak. Sudah Hanya tertangkap Bapak normal-normal pertanyaan? aja. Oke, baik. Normal aja, tapi Bapak pengen lebih perkasa lagi kan? Jawabannya, Pak cari di apotek Pak. Ya kan, Iya, gampang. itu yang saya inginkan, Mbak. Saya pengen perkasa lagi itu gimana gitu. Ya kan, boleh. Atasnya umur 50, tapi bawahnya 25 Pak Ember. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ya, oke, baik. Oke, Ya. gimana Pak Har? Ya, jadi sebetulnya yang dikatakan perkasa tadi bukan lamanya tadi. Oke. Karena istri itu mengukurnya bukan lamanya, karena kemampuan wanita itu pada saat berhubungan tuh hanya 15 menit. Nah, Setelah 15 menit maka akan terjadi kekeringan, lubrikasi, dan biasanya yang biasanya mengeluh istrinya, udah cepet gitu Pak. Cepet-cepet itu bukan mau orgasme, cepet itu karena dia merasakan adanya sensasi panas dan perih tadi. oke, nanas. Iya, nanas, betul. Jadi Pak, ya ini tentu saja kalau lebih dari itu tentu saja nih perlu dicari penyebabnya ya kan. Ya kan, apakah itu mengalami katakanlah ejakulasi retrograd ke belakang ya, jadi nggak keluar-keluar, atau bisa juga ada gangguan penyempitan daripada pelepasan daripada ejakulat tadi. Atau kurang nutrisi. Kurang nutrisi. Oh, itu bisa jadi. Iya, jadi kalau kantongnya ini kosong, ya apa yang dikeluarin dia? Ibaratnya pabriknya udah ada nih ya kan untuk memproduksi sperma di buah Jadi intestis. tadi kalau karena seseorang yang mungkin sering onani dia kan ini kan sperma dibangun nih memerlukan waktu. Iya. Ada nutrisinya, kalau usia 30 sampai 40 kurang lebih sekitar 24 sampai 48 jam. Akhirnya satu minggu 45 kali nggak apa-apa. Begitu usia di atas 40 sampai 50 di mana dan mundur 72 jam, maka sudah tidak bisa setiap hari sekali gitu karena kosong tadi. Nah, makin lama produksi sperma kosong, ya dia nggak keluar-keluar tadi. Oke. Ya kan, jadi inilah yang sering terjadi. Kenapa? Karena nutrisinya, betul dari kata Mbak Dia, nutrisinya adalah tidak mencukupi untuk membutuhkan sperma tadi. Nah, nutrisi yang bagaimana tadi? Bukan mengkonsumsi herbal, karena herbal ada tingkatannya. Mulai dari jamu tradisional, ya kan? Kalau jamu kan, kalau jamu itu masih simplicia, dari daun masukin ke dalam kapsul. Jamu ekstrak, jamu masukin kapsul, diekstrak. Ada lagi namanya fitofarmaka, jamu tapi udah mulai dipisahkan, yang dia bisa mengobati. Ada satu tingkatan lah nutrisi tingkat. Jadi nutrisi yang diambil dari tanaman-tanaman tadi.
Nah, satu level lagi ada homeopati tadi. Nah, ini kita harus hati-hati. Kenapa, Pak? Makanya tidak boleh sembarangan minum jamu tadi. Karena kebanyakan yang begini kasusnya adalah karena ada yang biasa menggunakan tisu atau tisu tadi, ajaib yang nggak berasa itu kan. Karena itu kan mematikan saraf, karena hubungan ini saraf ini kan itulah hubungan elektrik tadi. Jadi tentu saja kalau untuk mengembalikan secara baik ya, secara normal, maka mungkin nanti Mbak Dia bisa menyarankan berapa dosis yang ideal dari Mbak tadi. Tadi sebelum kita menjawab dosisnya Mbak Dia, ini aman nggak sih gitu? Atau ada efek samping? Mungkin efeknya ke depan kali ya. Mbak Kiki yang udah jawab kan. Jadi karena memang boleh angkat dulu. Kalau begitu kita tampung pemirsa. Selamat malam Obama. Halo. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ganteng. Dengan siapa di mana? Pak Rudi, Malang. Di Malang. Oke, silakan Bapak pertanyaannya langsung dengan Pak Ahar dan juga Mbak Dia, monggo. Ya, makasih. Mau tanya belinya obat tuh di mana? Apotek Aksata. Oke. Bapak boleh tahu Bapak Malangnya di mana, Pak? Di Batu atau di Malangnya? Atau di Malang Kota? Gondang Legi. Gondang Legi. Oke, baik Bapak. Gondang Legi itu kotanya kah atau mana ya Pak ya? Iya, ya. Oh iya, sudah kalau gitu ya. Baik Bapak. Ya, cuma tanya itu loh, belinya di mana? Oke. Bapak ya, setelah Apotek Aksata tempat apotek di mana? Tapi sekalian Bapak mohon maaf keluhannya apa? Jadi nanti bisa dikasih tahu dosisnya juga sama Mbak Dia. Monggo. Pak Rudi. Ya. Keluhannya apa Bapak sendiri? Keluhannya apa? Mohon maaf. Nggak ada. Ya, lama keluarnya itu. Oh, lama keluarnya. Usia berapa sekarang, Pak? Itu. Ya. 47. Iya, tadi kebanyakan dari kosong tadi. Iya. Jadi lama nih tadi, jadi betul. Masa refraktur pengisian tadi terlambat. Terlalu lama. Jadi kita bisa tahu Bapak dosisnya dan lain sebagainya ya Bapak, Pak Rudi. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ya. Dan biasanya yang lama ini biasanya tadi kualitas ereksinya sangat-sangat tidak maksimal tadi. Ya kan? Jadi dia susah karena pada saat dia tidak maksimal maka sensasi ke limbik sistem itu terlambat tadi. Oke. Ya, jadi dia tadi mungkin jam 3 sehingga ada pada saat masuk ya sensasi untuk mengirim transfer ke otak itu akan baik lagi itu terlambat tadi. Jadi yang sering terjadi lah karena dia tadi kemampuan ereksinya pada posisi jam 3 atau kadang-kadang sudah 3 ke bawah tadi. Oke. Ya, ini yang penting sekali. Jadi bagaimana mengembalikan pada posisi jam 2 lah. Jadi derajat ereksinya bisa kembali normal dan bagus kayak masih muda gitu ya. Nah Mbak Dia gimana dong? Jadi tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Sakur sekaligus Pak Rudi ya sekaligus tadi menjawab penjelasan saya yang tertunda. Jadi ketika mengkonsumsi Kobelon, bila Anda tidak memiliki gangguan fungsi jantung, kemudian tidak ada tidak ada diabetes, langsung diminum 2 kapsul pada saat pagi hari. Tetapi ketika Anda memiliki keluhan tersebut, maka dosisnya kita bagi 1 pagi dan 1 siang. Oke. Dan berikan selama waktu 1 jam dengan obat dari dokter. Dan kami tidak sarankan berhubungan selama 3-4 hari pertama untuk kita lakukan pengisian. Nah, karena memang sejalan dengan faktor usia, sel-sel penghasil daripada testosteron ini akan berkurang, Mbak. 6-7 juta per tahun, sehingga jumlah testosteron akan berkurang. Yang kekurangan ini tadi yang kita pasok dari luar. Jadi butuh nih gitu ya. Betul, setelah 3-4 hari, kemudian maka cairan ejakulat yang keluar itu akan terasa jadi jauh lebih kental dan kemudian juga tidak terlalu lama seperti yang dialami oleh Pak Rudi ataupun juga Pak Sakur. Biar lebih ngehentak gitu kan Mbak. Ayo. Kita telepon penelpon lagi ya. Selamat malam Obama. Halo. Terputus? Waduh, si Bapak kayaknya ejakulasi dini belum apa-apa udah ketutup ya kan? Ya kalau gitu kita tamu penelpon kembali 82510 dan juga 82570. Kita geser ke Mbak Dia lagi. Berarti ketika kita konsumsi apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan diproduksi. Betul, karena tadi saya katakan bahwa pada dasarnya semua laki-laki akan mengalami disfungsi seksual. Cuman ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Dan kebanyakan laki-laki baru pergi ke dokter kalau dia sudah impoten atau dia tidak punya anak. Lalu bagaimana Kobelon ini dengan orang yang impoten? Kobelon ini tidak bisa mengatasi orang yang impoten, hanya orang yang mengalami disfungsi seksual. Artinya dari libido berkurang, ereksinya tidak maksimal, derajatnya berkurang, atau ejakulasinya juga dia terlalu cepat. Tapi sebenarnya apa sih impotensi itu, Pak Har? Impoten nggak bisa bangun. Ya, dia sama sekali tidak mampu untuk melakukan ereksi dan tidak mampu melakukan hubungan seksual bersama pasangan. Meskipun kilik-kilik sambil mengging dia nggak bisa. Jadi kan
yang dikatakan disfungsi seksual berbagai macam, ada disfungsi ereksi, disfungsi ejakulasi. Disfungsi ereksi tadi impotensi tadi dulu namanya impotensi, sekarang disfungsi ereksi. Disfungsi ejakulasi 2, nggak bisa keluar kayak yang tadi lama atau juga cepat keluar. Iya, dia ada retrograd, ada juga prematur. Prematur, kecepatan atau mungkin kelamaan. Nggak bisa kelamaan, karena kelamaan biasanya adalah refraktur masa inisiasi ini kurang, kenapa nutrisinya kurang tadi. Baik. Kita tahan dulu Pak Har. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Junaidi di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Banyuwangi, Silakan iya. Pak, monggo dengan. Apa yang ingin Bapak tanyakan Pak Junedi? Iya, ini Pak, kalau mau membutuhkan kopilon tadi ya. Iya. Untuk wilayah Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Oke, tadi juga belum sempat terbahas ya untuk Pak wilayah-wilayah lain. Junaidi usia berapa sekarang, Pak? Usia berapa, Pak? Pak Junaidi, halo. Iya. Umurnya berapa, Pak? 50 tahun. Oke. 50 tahun. Oke, baik, Pak. Itu Keluhannya aja. Bapak apa, Pak? Enggak ada. Oke. Baik, Nggak ada, jadi pengen lebih perkasa aja tiap Iya. saat. Jadi mau Iya, berhubungan oke. kapanpun Iya. tetap oke. Iya. Oke? Terima kasih, Bapak. Selamat malam. Oke, tadi juga saya katakan bahwa kalau penurunan dari hormon testosteron ini kebanyakan ada orang bilang, udah sih biarin aja Mbak Dia, ini kan proses ketuaan. Tanpa disadari ini pada beberapa kasus justru ukuran daripada alat vitalnya dia akan menciut, Mbak. Nah, ketika Karena ototnya menciut, mengkeret juga. betul. Dan ketika dia menciut, dia akan berpikir, udahlah saya besarkan saja. Padahal menurut kita perempuan bukan besarnya anatominya. Besar tadi itu loh. Besar kalau ngeplek-ngeplek nggak bisa mengatasi buat apa, ya? Nggak kerasa. Betul. Jadi untuk Pak Sakur, kalau misalnya tadi saya katakan ada penyakit kencing manis atau diabetes, di dalam Kobelon ini kita lihat, kita buka, di sini ada peringatan dan perhatian. Ini memang dari Badan POM asli, Mbak Kiki, sehingga dosisnya kita bagi 2 dan berikan selang waktu 1 jam dengan obat dari dokternya. Jadi untuk Kobelon ini, dan jangan diecer karena Kobelon bukan obat kuat, dan ini bisa dikonsumsi untuk perempuan juga. Iya, kayak saya tadi, ya kan? Betul, karena memang ternyata peningkatan libido pada perempuan itu sangat dipengaruhi juga oleh hormon testosteron. Betul, untuk Anda yang memiliki istri yang katakanlah sudah mulai dingin, ya. Jadi Frigid ya? Betul, jadi kita berikan cukup 1 kapsul per hari saja. Kita lihat gigitannya setelah 1 bulan. Asik. Kita tahan dulu pemirsa, yang lagi penasaran kira-kira produk hebat ini bisa didapat di mana sih? Yang jelas untuk informasi lebih lanjut Anda bisa langsung konsultasi hotline SMS only, alias cuman SMS, nggak boleh telepon ya pemirsa, di 08 777 atau 7 3 kali 100 107. Saya ulang, di 08 777 100 107. Nanti segmen berikutnya saya bukain telepon lagi ya, tapi setelah satu ini tetap di Obama. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Kereta api mudik gratis jurusan antar kota di Jawa Timur diserbu penumpang. Bulog akan melakukan operasi pasar untuk beras medium dan premium baik menjelang dan saat Ramadan. Pada tahun ini jadwal awal Ramadan jamaah Aboge jatuh pada hari Jumat Wage, tanggal 19 Juni 2015. Inilah acara dangdut paling fenomenal di abad ini. Nikmati gimana merdunya lantunan musik dangdut dari penyanyi dan orkes favorit Anda. Stasiun Dangdut hanya di JTV.
kembali lagi di obrolan malam JTV. Semakin malam, semakin hot pemirsa. Simpelnya begitu ya, selalu saya bilang kalau ketika Anda mengalami kegagalan dalam melakukan aktivitas seksual, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Yang namanya Tuhan memberikan kita cobaan berupa gagal, ya toh, itu pasti ada solusinya ya kan, ada Kobelon. Make it simple. Nah, tapi produk ini bisa didapat di mana sih Mas Setiaben? Mas Setiawan, monggo. Oke, makasih Mbak Kiki. Bagi pemirsa JTV yang ada di rumah, seperti tadi ya. Nggak selalu di rumah Mas, siapa tahu di warung, di mana ya kan. Dimanapun Anda berada. Benar. Di hati aku juga ada. Asik. Oke. Jadi untuk pemirsa JTV, untuk mendapatkan produk Kobelon, sebenarnya produk Kobelon ini sudah tersedia di semua apotek, di toko obat, terus di K24 dan Kimia Farma, Mbak Kiki. Oke, jadi hampir rata-rata di seluruh apotek betul, sudah ada ya? Sudah ada, rata semua di kota dimanapun berada ya, seperti di Pak Sakur ya, Pak Sakur tadi di daerah Tuban. Itu di apotek Sasa Pak Sakur ya, terus di apotek Sumberlaris dan apotek Doa Sehat. Terus untuk Pak Rudi tadi yang ada di Malang, di apotek Sejati dan Alam Jaya. Oke, berikutnya untuk di Banyuwangi. Untuk Pak Rudi ya, Pak Junaidi ya yang ada di Banyuwangi di apotek Raya. Kebetulan tempatnya di tengah kota Mbak Kiki. Jadi gampang. Jadi gampang untuk tujuannya. Pasti bertanya berapa harganya. Nah itu bikin penasaran. Karena kalau kita boleh lihat atau kalau kita boleh mereview kembali, ini kan produk ini luar biasa. Apa yang dibutuhkan sama pria ataupun wanita yang memang butuh aktivitas seksual bagus ada di sini. Berapa harganya? Sebenarnya harganya kalau saya bilang murah sih, nggak mahal, 165.000, tapi khasiatnya yang paling penting. Betul. Worth it banget. 165.000. Jadi saya sarankan kepada pemirsa JTV yang ada di rumah, jangan diecer. Kenapa, beli satu box. Karena kita bukan obat. Kita terapin berikutnya. Nanti efeknya ngecer. Nanti dibilang, kok nggak ada khasiat? Ya berarti bukan nggak ada khasiat. Memang sebenarnya ini ketentuan dari Badan POM Mbak Kiki. Yang tidak memperbolehkan adalah Badan POM untuk dilakukan pengeceran. Oh begitu, karena memang harus sesuai dengan dosis ya. Begitu, kalau pengen hasilnya maksimal ya ini. Tapi beda kalau misalnya lupa minum, nah manusiawi kan pemirsa. Lupa minum itu kira-kira gimana Mbak? Kalau lupa minum ya dia akan kembali lagi ke posisi awal. Karena memang seperti yang tadi Mbak Kiki katakan, Mbak Kiki lapar, makan. Begitu kenyang, lupa makan, apa yang terjadi? Sakit dong, mah. Lapar lagi ya, betul. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah sifatnya terapi nutrisi tetapi tidak langsung. Karena efeknya juga tidak langsung, penurunannya juga tidak langsung. Nah, kira-kira kalau kita nih apalagi kalau para perempuan pengen yang cepat ada hasil ya, itu kira-kira terlihat berapa lama ya, Mbak? Tergantung dari kondisi si pasien, selama dia tidak buncit, selama dia tidak ada penyakit kencing manis, selama dia tidak tidak mengkonsumsi minuman keras, dia berolahraga bagus, dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan sudah mulai kelihatan hasilnya bermakna. Jadi kalau nggak percaya buktikan langsung gitu ya? Betul, tapi kalau misalnya disertai ada kegemukan, ada buncit, kemudian makannya juga nggak benar, maka efeknya akan sedikit lebih lama. Tapi rata-rata sih kalau untuk penderita diabetes 2 minggu kelihatan. Sudah kelihatan? Betul. Tapi kelihatan apanya? Kelihatan perbaikan pada libidonya. Tapi untuk kepada ereksi tadi, biar pedas dan gigit rasanya itu 1 sampai dengan 3 bulan. Ibarat kata biar kecil cabai rawit pemirsa ya kan, walaupun kecil tapi nggak gigit pedesnya. Sampai kemana-mana. Mahal cabai rawit. Ya kan, dulu. Selamat malam, Obama. Halo. Iya, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ganteng dewe. Ayo, namanya siapa, Pak? Dengan Bapak Tony. Pak Tony di mana, Pak? Di Lumajang. Oh, saya pikir di hati saya, Pak. Deket banget soalnya. Monggo, Pak. Pertanyaannya apa nih, Pak Tony? Lumajang. Mau tanya, istri saya itu kalau berhubungan itu sering kalau lama sering panas gitu loh. Sering apa, Pak? Panas? Iya. Oh, ya iyalah, Pak, kelamaan. Pak, boleh tahu Bapak? Enggak. Masalahnya dia kalau keluarnya sih bentar-bentar, cuma kalau lama-lama itu kan sering panas gitu. Oh, ngeluh, Pak. Iya, terus Pak? Pertanyaannya? Ya, cuma itu aja. Ya. Apa Bapak menggunakan jamu-jamu yang tertentu kapsul gitu? atau mungkin itu? Enggak pernah, Pak. Pak Tony usia berapa sekarang, Pak? 27. 27 tahun. Muda ya? Jadi keluhannya kenapa istrinya lebih cepat panas? Kalau berhubungan lama terlalu panas katanya. Kalau berhubungan panas selalu panas. Iya. Oke, Bapak sekali dalam 1 malam Bapak frekuensinya berapa kali, Pak? Biasanya 3 kali gitu. 3 kali. Oh iya, kali Pak. Oh, manten baru mungkin. Bapak pengantin baru kah? Enggak, masih 2 tahun. Oh iya. Masih 2 tahun. Udah punya putra, Pak? Belum? Udah 1. Oh, sudah. Oh ya wes, aman berarti ya. Oke. Ada lagi Bapak? Udah cukup, Pak? Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya. Monggo. Jadi kalau tadi istri mengalami kondisi yang tidak convenient, panas,
tadi Bapak tidak melalui tahapan tadi. Ada tahapan-tahapan di ice break tadi. Jadi memang kita harus kondisinya bersih, mandi. Jangan istri lagi enak-enak tidur dibangunin langsung katakanlah berubah, pasti akan gagal tadi. Karena wanita tadi akan mengalami ketidaksiapan tadi. Kadang-kadang terjadi dyspareunia, sakit pada saat melakukan berhubungan tadi. Jadi pasti karena sebetulnya lubrikasi belum terjadi, sudah penetrasi tadi, ya kan? Nah, bagaimana bisa terjadi lubrikasi? Tahapan-tahapan tadi, boleh kita bicara enak, disentuh, ya kan? Bagian mana yang dites, dan paling penting lagi kalau istri sampai kehilangan itu, maka tadi bisa dikembalikan dengan meningkatkan gairah tadi, bisa mengkonsumsi mungkin tadi nutrisi nanti beda bisa ya. Berarti jangan antem kromo gitu ya Pak Hal ya? Sebaiknya sih tadi saya katakan kalau boleh sih karena 27 ya 1 malam, kalau mau 2 kali boleh, tapi jangan setiap hari tadi. Oh gitu, apalagi sampai semalam 3 kali. Karena biasanya nih nanti faktornya setelah 40 dia akan mengalami kondisi penurunan sangat signifikan serius, gitu ya. Oke, kita tahan dulu Pak Har, kita tahu penelpon kembali. Selamat malam, halo. Halo. Selamat malam, dengan siapa di mana Bapak? Edi. Di? Bapak Edi. Di Sulawesi Selatan. Oke, semoga Pak Edinya nggak ejakulasi dini ya Pak ya. Bapak di Sulawesi Selatan, di Makassar kah? Iya betul. Makassar, oke. Tapi ingin tanyakan Bapak? Ini kalau saya berhubungan ya, itu kenapa itu habis kok katanya sakit semua badannya, kenapa ya? Oh, Bapak setiap habis berhubungan, yang sakit badan Bapak ya? Bukan istri saya. Di istrinya. Maksudnya sakit di daerah Misfinya. Pegel-pegel semua. Iya. Pegel semua badan. Iya. Saya tahu, Bapak gemuk tak Pak? Enggak. Oh, enggak. Cuma 50 ya. Atau mungkin durasinya terlalu lama, dibolak-balik gitu Pak, jadi mungkin pegel istrinya. Enggak sih. Iya. Kayak pisang ngepet bolak-balik. Ya kali aja kan Pak ya. Oke. Terus? Paling cuma ini aja berapa 5 menit atau 10 menit. Oke. Sudah cepat. Iya, oke. Iya. Iya. Bapak usia berapa sekarang Pak? 43. Ya. 43 tahun. Oke, baik. Bapak pada saat berhubungan dengan pasangan tadi, pada saat pagi, siang, tengah malam, dini hari, sore? Banyaknya Pak, kapan? Malam. Oke, baik. Pada saat istri tidur Bapak naikin atau janjian dulu? Artinya itu jam-jam 11 gitu, jam 12. Oke, baik. Pada saat sudah hampir terlelap ya. Baik, terima kasih Bapak. Pak Edi yang ada di Makassar sudah tertangkap pertanyaannya. Ya, jadi sebetulnya itu adalah salah satu manifestasi penolakan sebenarnya. Ya, jadi penolakan yang secara tidak saya capek pegel-pegel kalau main itu. Jadi sebenarnya kalau kita padahal sajanya enak ya, tapi penolakan ya. Tadi karena sebetulnya ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak, karena wanita ini kan pasangan kan takut tersinggung. Oh iya betul. Aku nggak pernah, kan jarang sekali wanita mengatakan saya nggak pernah puas, nggak pernah deh. Iya. Kalau saya gimana? Puas, hebat, pasti begitu. Ya. Karena dia takut tersinggung tadi. Betul. Ini adalah satu manifestasi penolakan sehingga dia, saya kalau habis begitu kok capek, pegel-pegel. Padahal nggak ada. Ya nggak ada. Jadi cara bagaimana tadi? Coba lakukanlah hubungannya, kita balik. Coba jangan pada sore hari, tapi pada saat pagi hari. Pada saat pagi hari, kira-kira 1 minggu setelah berhenti mens itu bahkan biasanya kan mulai subur. Ya. Tingkat gairahnya luar biasa. Kenapa pagi hari? Situasinya situasi basah dan biasanya mudah terangsang. Betul. Dan Bapak pada posisi hormonnya tinggi sekali. Dan ini akan bahkan Bapak mengalami satu kondisi luar. Dan tadi sentuhlah daerah organ wanita tadi dengan lembut. Dengan mana? Dengan jari kunilingus. Oh. Jadi jari pun ada jari kunilingus. Jari mana? Itu tengah. Jari mana? Iya, jari tengah. Jari tengah, bener ya? Iya. Oke, baik. Nah, apalagi ada beberapa pakar atau pemirsa yang mengatakan kalau misalnya mood wanita itu ditentukan di pagi hari. Jadi mumpung belum moodnya jelek nih, hajar aja, ya. Betul ya? Kita tahan dulu, kita harus break pemirsa. Kita masih punya segmen terakhir. Kira-kira bagaimana supaya Anda tetap bisa memuaskan pasangan? Apa perlu si bapak yang ada di Makassar ini beserta istrinya mengkonsumsi kobelan? Setelah yang satu ini, tetap di Obama. Pojok kampung nyopor iko maneh bengi karo berita-berita poso Surabaya. Kabeh nggon hiburan bengi, koyo kafe barek karaoke ditutup sak suwene ulan suci Ramadan. Keloro SPG Ayu iku kebukti salah.
mulai nyeter narkoba jenis ekstasi barek sapu-sapu. Ini untuk ewonan tawon alas sing duwe warangan pas golek kerang utawa kecongan. Anda butuh referensi untuk menu berbuka? Saksikan kreasi menu ikan hanya di JT. Janjimu. Di bulan Ramadan ini, Padangi Ati tampil dengan tema spesial, Pondok Padangi Ati, yang akan membawa Anda ke suasana pondok bersama Ustadz Imam Hambali dan Abah Topan. Kalau kamu ingin selamat, sucikan hatimu. Kalau orang ingin selamat di Ramadan ini nggak cukup cuma puasa tok. Yang sulit itu adalah puasa hati. Ngaji kayak ngeten iki, mencari kepandaian bagus. Mencari kepandaian, cari ilmu biar pandai bagus. Tapi merasa pandai sendiri, nah itu yang jelek. Itu setan itu. Berarti sampean itu tidak sombong, berarti bagus. Gerangan, mesti sombong lagi setan terus kok. Ayo konco mlaku-mlaku golek ilmu karo guyu barek Hasan karo Husen. Ayo kawan jalan-jalan belajar dan berkelakar bersama Hasan dan Husen. Berjalan mencari kebenaran. Ya pemirsa, kita dari segmen terakhir nih, tapi jangan merasa ini akhir dari segalanya ketika Anda kok gagal terus memuaskan pasangan. Gak perlu khawatir, sudah ada Kobela. Nah ini perlu, suami istri perlu konsumsi nggak sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk membangkitkan gairah seorang perempuan karena ditentukan oleh hormon testosteron, tadi saya lupa menanyakan kalau Pak Edi usia 43 mungkin istrinya nggak jauh-jauh lah ya, apalagi istri tersebut memasuki masa pramenopause. Masa pramenopause, jadi untuk Pak Edi boleh berikan Kobelon ini kepada istrinya, tapi jangan lakukan hubungan pada saat istri tidur, jangan dinaikin. Bagaimana itu istrinya bisa sambil setengah sadar ya kan? Kalau bahasa Makassar begitu, iya, kita buat janjian Dan kemudian untuk Pak Tony tadi yang di Lumajang, kenapa istrinya pengen sebentar-sebentar ya, apalagi kan dalam semalam 3 kali. Bapak boleh tanya sama istrinya, ejakulasi yang paling enak adalah pada saat yang pertama. Betul, ketika dalam sehari 2-3 kali ini kan dibutuhkan stamina yang luar biasa. Betul. Kemudian diperlukan produksi testosteron yang juga luar biasa, maka tepat untuk Pak Tony yang dalam semalam bisa 2-3 kali untuk mengkonsumsi Kobelon ini secara rutin, Pak. Jadi kalau untuk perempuan cukup 1 kapsul, kalau untuk para laki-laki cukup 2 kapsul. Dan diminumnya di pagi hari. Pagi hari, kecuali kalau begadang seperti Mbak Kiki, maka minumnya pada saat malam hari. Jangan curhat dong. Dan untuk Pak Tony yang di Lumajang serta Pak Edi yang ada di Makassar kalau ingin mendapatkan Kobelon, nah gimana caranya? Monggo Mas Setiawan. Oke, untuk Pak Tony yang ada di Lumajang, Maki ya, itu bisa mendapatkan produk Kobelon di Apotik Madani, Apotik Sumbersa dan Apotik Afifa. Harganya 165.000 ya. Terus untuk Pak Edi yang ada di Makassar, Pak Edi bisa mendapatkan produk Kobelon di Apotik Matangin, Apotik Sejati, terus Apotik Rapocini dan Apotik Anugerah Sember. Oke. Usada. Anugerah Usada ya, benar. Jangan salah dong Mas, nggak dibayar nanti. Iya, harganya 165.000 ya.
Jadi saya tekankan lagi kepada pemirsa JTV ada di rumah, bila tadi belum sempat mencatat apotik mana, daerah mana bisa menekannya, bisa SMS only di hotline service-nya PT Marion Sam 08777 100 1007 atau di nomor 08383 30 4598. Pelan Mas, 0838 0838 30 45 9858. Oke. Bisa SMS atau telepon. Baik, begitu Jadi ya. dengan kebelaan Papa pulang, Mama senang. Asik. Baik, terima kasih Pak Har. Mbak Dia terima kasih. Ya kan, maksudnya terima kasih. Sukses terus untuk PT Marion Sam dengan banyak produk, terutama Kobelon ya pemirsa. Ini yang membuat bagaimana Papa pulang Mama senang. Nah, ini bisa happy-happy juga. Yang paling penting temukan best of the best sexual activity bersama dengan Kobelon pemirsa. Karena penting untuk menjaga aktivitas Jadi seksual. Papa pulang ngajak kelon istri. Asik, Mama pun senang. Dan sekali lagi saya ulang pemirsa, untuk Anda pengen mendapatkan SMS only di 0877 100 107. Saatnya saya Kiki Puritasari harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode Obama berikutnya dengan topik dan pembahasan berbeda hanya di JTV. Sampai jumpa.